Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan kalkulus diferensial. Pada hari ini kita akan membahas tentang diferensial. Ya. Pembahasan ini kita mulai dari dua permasalahan utama yang menjadi latar belakang. Yang pertama adalah masalah garis tangan, ya. Yaitu misalkan di sini ada sebuah kurva, ya, sebuah kurva atau grafik dari suatu fungsi. Nah, ada beberapa titik, ya. Misalkan kedua titik ini, ada dua titik pada kurva yang apabila kita tarik garis lurus itu dia melalui atau memotong dua kurva atau memotong kurva di dua titik, maka ini namanya garis sekant, ya, atau di sini atau juga yang ada di sini. Nah, untuk kemiringan garis, permasalahannya adalah terkait dengan kemiringannya. Untuk garis yang memiliki dua titik, kita dengan mudah dapat menentukan kemiringan garisnya, ya. Akan tetapi bagaimana dengan garis ini? Nah, garis yang warna hijau yaitu garis singgung atau disebut sebagai garis tangan. Karena garis ini hanya menyentuh kurva gitu atau menyinggung kurva di satu titik saja. Nah, hal ini bisa didekati dengan garis sekant tadi itu. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa untuk kemiringan garis yang melalui dua titik itu adalah sama dengan selisih nih, ya, selisih panjang yang ke arah sumbu Y dengan sumbu X gitu. Nah, jadi misalkan di sini ada titik C dan di sini adalah titik C plus H gitu. Maka kalau kita tarik ke arah sumbu Y, maka nilai di sini adalah FC dan nilai di sini adalah FC plus H. Nah, garis tangan kemudian itu bisa kita dekati gitu, dengan definisi garis singgung atau definisi gradien atau kemiringan dari garis ini. Jadi kalau ini garis ini kita tarik turun begitu sehingga delta hanya ini semakin kecil gitu. Jadi hanya semakin ke kiri gitu, ya. Nah, hanya semakin ke kiri kecil, maka ini akan mendekati kemiringan dari garis warna hijau atau garis tangan. Nah, dengan kata lain, ini akan limit, ya, kalau kita perkecil begitu sampai mendekati 0, maka ini ketemu garisnya gitu. Sehingga kemudian didefinisikan garis tangan adalah garis tangan pada kurva Y sama dengan fx pada suatu titik P dengan koordinat C, FC adalah garis melalui P dengan kemiringan atau gradien atau slope, ya, limit FC plus H dikurangi FC per H untuk H mendekati 0. Nah, misalnya ini tentukan slope atau kemiringan dari garis tangan, ya, pada kurva ini, pada kurva yang melalui titik pada kurva Y sama dengan ekuator melalui titik 2,4. Nah, sesuai dengan definisi tadi, tadi didefinisikan bahwa gradien adalah limit H mendekati 0
dalam hal ini di F, ya, FC plus H itu dikurangi FC. Nah, tentu saja C-nya adalah 2, karena ini titiknya melalui X sama dengan 2. Di limit H mendekati 0, FC plus H, ya, berarti F 2 plus H, ya, F2 plus H dikurangi F2 H. Limit H mendekati 0. Nah, 2 plus H, di sini F2 plus H, karena Y-nya, ya, Fx sama dengan Y-nya adalah X kuadrat, maka F2 plus H tentu saja 2 plus H kuadrat. Dikurangi 2 kuadrat dibagi H. Nah, hasilnya limit H mendekati 0, 2 plus H kuadrat itu adalah 2 kuadrat, ya, plus 2 kali 2 kali H ditambah H kuadrat. 2 kuadratnya 4. Limit H mendekati 0, 4 plus 4H plus H kuadrat min 4, ya, per. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini nanti M menjadi limit H mendekati 0, 4 kurangi 4 0, ya, jadi tinggal 4H per H, ya, plus H kuadrat per H itu. Nah, jadi 4H dibagi H4, H kuadrat dibagi H gitu. Nah, lalu limitnya kita cari. Kita sama dengan 4 plus 0 jadi 4. Ya, dengan demikian diperoleh bahwa kemiringan garis yang dimaksud adalah 4. Nah, dengan cara yang sama Anda bisa mencoba contoh 52, ya, dengan definisi tadi. Nah, itu persoalan pertama. Kemudian persoalan kedua, permasalahan kedua yang berkaitan dengan diferensial itu adalah permasalahan kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat, ya, ini lihat kita misalkan ini kita mau menempuh perjalanan dari Ponorogo ke Jogja itu. Nah, kalau kita cek di Google Map ada 3 pilihan alternatif jalur, ya, dengan waktu dan jaraknya masing-masing. Nah, misalkan kita pilih yang jalur yang warna hijau. Nah, di situ tercatat waktu tempuhnya 3 jam 26 menit atau sekitar 3,4 jam dengan jaraknya 144 km. Maka kita bisa menghitung kecepatan rata-rata, yaitu jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuhnya. Diketikut saja PR itu 144 km per 3,4 jam atau sekitar 42,35 km per jam. Nah, apakah kecepatan kita ini begitu terus? Kan tidak. Pada faktanya selama perjalanan speedometer mobil kita itu ya berbeda-beda, kadang 50, kadang 100, kadang 60 dan seterusnya, atau mungkin bisa 0 saat kita berhenti di pom bensin untuk mengisi solar misalkan. Nah, kecepatan pada waktu tertentu itu disebut sebagai kecepatan sesaat, ya. Misalnya berapa kecepatan pada menit ke 100, ya, ke 120 atau 136, ya.
maka diperlukan definisi kecepatan sesaat, yaitu, nah ini nih kita perjelas dengan contoh pada peristiwa gerak jatuh bebas. Nah, pada benda yang jatuh bebas, ya, dilepaskan dari ketinggian tertentu, maka posisinya itu dinyatakan dengan Y sama dengan setengah GT kuadrat. Kalau kita ambil G itu 10 meter per sekon kuadrat, maka Y-nya menjadi 5T kuadrat. Gitu. Nah, maka misalkan kita mencari kecepatan rata-rata antara detik pertama dan kedua, ya, dari T1 sampai T2, maka P rata-ratanya adalah 15 meter per sekon. Kalau selang waktunya kita persempit lagi jadi 1 sampai 1,5, itu P rata-ratanya 12,5 meter per sekon. Nah, kalau kita persempit lagi ya dari 1 sampai 1,1 itu 10. Ini ya. Nanti sama cek. Kemudian kalau kita persempit lagi jadi T sampai T 0,01 itu 10,05. Nah, ketika selang waktunya itu kita persempit ya, kita perkecil sampai mendekati 0. Nah, itu yang disebut sebagai kecepatan sesaat. Dalam contoh ini kecepatan ketika T itu 1 sekon gitu ya. Nah, ya didefinisikan kecepatan sesaat jika sebuah benda ya, bergerak sepanjang garis koordinat dengan fungsi posisi ft, maka kecepatan sesaat pada waktu c adalah limit PR, ya, limit kecepatan rata-rata. Nah, itu limit fc plus h dikurangi fc per h untuk h mendekati 0. Jadi itu mirip dengan atau sama ya atau analog dengan permasalahan yang pertama yaitu garis tangan. Nah, selanjutnya ya berkaitan dengan turunan ini bahwa dua contoh sebelumnya itu adalah contoh yang membawa kita kepada ini suatu definisi yang disebut sebagai turunan gitu ya. Jadi kalau masalah slope garis tangan adalah masalah matematis, kemudian masalah kecepatan sesaat tadi adalah masalah fisis ya. Nah, kemudian terdapat istilah matematika yang lebih netral, lebih umum maksudnya, jadi yang bisa diterapkan kepada kasus-kasus serupa di dalam bidang lain, yaitu turunan ya. Nah, itu turunan atau diferensial. Nah, yang didefinisikan sebagai definisinya, turunan dari suatu fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya sembarang, yang nilainya di sembarang x adalah f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Nah, jika limit ini ada, dikatakan bahwa f terturunkan atau terdiferensiasi di x. Nah, proses menemukan turunan suatu fungsi disebut diferensiasi. Dan bagian dari kalkulus yang berhubungan dengan turunan disebut kalkulus diferensial. Nah, jadi ini bisa dikatakan adalah inti dari mata kuliah kita, kalkulus diferensial. Oke, supaya lebih jelas ya kita lihat contoh berikutnya. Tentukan turunan fungsi yang menggunakan definisi tadi. Jadi fx sama dengan 11x-6. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ini saya kerjakan di sini. Nah,
Baik, saya ulangi. Nah, ini kita mulai dari yang pertama ya. Ya, untuk sama dengan 11x min 6. Kita akan mencari turunannya. Nah, yaitu f aksen x. Tadi dari definisi f aksen x itu ini. Nah, kita gunakan definisi ini untuk mencari turunan. Nah, ya. Jadi nah, f x plus h berarti ini x-nya itu dalam hal ini berarti 11 ya. 11 x min 6 plus h gitu. Dan di sini adalah fx. Fx-nya tadi adalah fx-nya adalah 11x min 6 ditambah h berarti plus h gitu dikurangi fx. Fx-nya adalah 11 kurung ya 11 x min 6 dibagi dengan h. Nah, itu nah baik. Jadi kemudian ini kurungnya saya keluarkan, itu saya buka sehingga ini menjadi ya, min 11 ya, min 11 x, lalu itu jadi min kali min plus ya, plus 6 gitu ya. Nah ini menjadi plus 6 gitu. Nah kita peroleh. Nah sekarang kita lihat ini gitu ya, limitnya. Jadi limit ini ya 11 kurangi 11 0, lalu apa namanya min 6 plus 6 0 gitu ya. Nah min 6 kurangi min 6 plus 6 0, jadi tinggal apa namanya sorry ada kesalahan ya, saya ralat jadi begini. Sorry, jadi tadi kan fx. Oke, kita kembali ke definisi bahwa nah, ya fx limit fx plus h dikurangi fx per h. Nah sekarang ini sama dengan nah, fx plus h berarti di sini x-nya kita ganti dengan x plus h gitu ya. Berarti 11 kali x plus h, sorry ya kan,
terus dikurangi dengan saya kurung 11x plus 6. Tuh, ya benar. Nah, ini juga ada, ini min ya, sorry, min. Ini juga ada min 6-nya, karena di sana fungsinya adalah min 6. Tuh, nah, itu per H. Nah, sehingga ini nanti menjadi limit H mendekati 0 dari ya, yang ini 11 X, ya, 11 kali X plus H menjadi 11 X ditambah 11 H, ya, terus itu dikurangi 6, nah min jadi min 11 X, terus min kali min plus jadi 6, itu per H. Nah, ya. Nah, lalu kita peroleh jadilah nanti kita akan mendapatkan, nah ini kita lihat 11x dikurangi 11x 0 ya, min 6 plus 6 0, jadi tinggallah 11H per H gitu. Jadi 11H per H ya. Atau 11H dibagi H tentu saja 11 gitu ya kan, 11 ya. Nah, bagaimana kita tahu dari konsep limit, maka ini hasilnya adalah 11. Jadi turunan dari f aksen x untuk itu adalah dari 11x min 6 adalah 11. Nah, itu yang pertama. Lalu bagaimana dengan yang kita lihat yang kedua ya. Untuk yang kedua yaitu untuk fx sama dengan x pangkat 3, saya tulis lagi, x pangkat 3 plus 5x, maka turunannya ya, kita pakai definisi turunannya di f aksen x sama dengan limit H mendekati 0 gitu. Nah, fx plus H berarti sini x-nya kita ganti dengan x plus H ya. Jadi nanti yang atas ini kita ganti dengan ini ya. Fx plus H berarti x-nya ini kita ganti dengan x plus H, jadi x plus H pangkat 3 begitu ya, x plus H, nah kurangi fx, fx-nya ya udah sama yaitu ini. Jadi supaya aman ini dikurung ya.
X pangkat 3 plus 5X dibagi H. Nah, teruskan nanti akan kita peroleh nah, kita hitung sekarang X plus H pangkat 3. Nah, itu kita hitung X plus H pangkat 3. Ya, harus dicari berarti. Nah, kita cari dulu X plus H pangkat 3. Ya. Jadi X plus H pangkat 3, kalau Anda ingat apa segitiga Pascal itu, tapi kalau Anda ingat ya kita buat aja begini, apa namanya, X plus H pangkat 3 itu kan sama saja dengan ini ya, bolehlah dijajar 3 gitu, tapi ini aja. Nah, kita kan sama dengan X plus H kuadrat dikalikan dengan X plus H, ya kan, itu kan X pangkat X plus H pangkat 3. Terus ini kita hitung yang kanan ya, 5 kali X plus H itu 5X plus 5H, terus yang kanan min X pangkat 3 ya. X pangkat 3, lalu kalau kurungnya kita buka ini jadi min 5X. Nah, jadi sekarang hasil perhitungan dari yang X ya, X plus H kuadrat itu kan X kuadrat ya, X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat ya. Nah, ini dikalikan dengan X plus terus yang ini tadi hasil perhitungan sebelah kanan ya kan, ini ada plus 5X, di sana ada min 5X, itu hasilnya 0. Jadi ini tinggal plus 5H dikurangi X pangkat 3 ya. Itu hasil perhitungannya tadi. Ini akan menghasilkan, ya ini kita kalikan X kuadrat kali X ya, X kuadrat kali H, dan seterusnya nanti akan ketemu ini hasilnya ya. Hasilnya adalah X pangkat 3 X pangkat 3 gitu plus 2 X kuadrat H X kuadrat H
X kuadrat kali X itu X pangkat 3. X kuadrat kali H. Terus ini 2X-nya. 2X H kali H. Kita urutkan saja, ya bingung. 2 X kuadrat kali H berarti X kuadrat H. Ya. Itu terus X kuadrat, karena perkalian dengan H sudah, berarti tinggal 2X-nya. 2X kali X itu 2X kuadrat. 2 X kuadrat H, lalu 2X kali H itu 2X H kuadrat. Oke, kemudian yang H kuadratnya, H kuadrat dikalikan X itu X H kuadrat. Lalu H kuadrat dikali H menjadi H pangkat 3. Nah, juga mulai nampak ya, kira-kira nanti ada yang bisa dicoret. Jadi ini X pangkat 3 dengan min X pangkat 3 itu nanti 0 hasilnya, jadi kita hapus ya. Nah, terus X kuadrat H dengan X kuadrat H itu nanti menjadi 3X kuadrat H. Nah, 2 tambah 1 ya. Lalu 2X H kuadrat plus X H kuadrat berarti 3 juga. 3X H kuadrat. Terus ini H pangkat 3. Dan ditambah 5. Nah, terakhir nanti kita bagi dengan H ya. Hasil pembagian dengan H itu hasil pembagian dengan H dia akan menjadi ini 3X kuadrat dibagi H 3X kuadrat. Oh ya, sorry ini saya harusnya ini. Ya, 3X kuadrat dibagi 3X kuadrat H dibagi H tinggal 3X kuadrat ya. Kita tulis di sini. Nanti hanya hilang ya. Terus ini hanya tinggal pangkat 1. 1 itu H. Terus yang ini hanya ini pangkat 2 karena H pangkat 3 dibagi H. Lalu yang 5H tinggal menjadi 5. Nah, setelah itu ya kita substitusikan ya. Hanya jadi kita masukkan H sama dengan 0 diperoleh ya 3X kuadrat ditambah ini otomatis yang ini 0, 0 tinggal 3X kuadrat plus 5. Yang ini kali 0, 0 ya kan. H kuadrat hanya 0 juga 0, jadi tinggallah 3X kuadrat plus 5, yang mana itu adalah, jadi itu adalah turunan dari Fx sama dengan X pangkat 3 plus 5X ya.
Itulah tadi contoh menentukan turunan berdasarkan definisinya. Baik, selanjutnya nah, tafsiran turunan ya. Jadi sebagaimana pengantar di depan, maka tafsiran dari turunan ini juga ada dua. Yang pertama adalah turunan sebagai kemiringan garis singgung. Nah, itu garis singgung pada kurva Y sama dengan efek di titik X0, Fx0 adalah garis yang melalui X0, Fx0 dengan kemiringan yang sama dengan F aksen 0, yaitu turunan F di X sama dengan 0. Sedangkan tafsiran yang kedua adalah turunan sebagai laju perubahan. Nah, dalam hal ini, laju perubahan saat dari Y sama dengan Fx terhadap X di titik X sama dengan X1 adalah laju perubahan rata-rata pada selang yang semakin mengecil. Jadi, didefinisikan laju perubahan saat yaitu limit dari F X1 plus delta X dikurangi Fx1 per delta X untuk delta X mendekati 0. Nah, itu yang tafsiran kedua. Jadi limit adalah laju perubahan di suatu titik. Nah, ini contoh ini bisa Anda kerjakan dengan menggunakan definisi dari turunan tadi. Ya. Misalkan di sini posisi partikel diberikan oleh persamaan gerak S sama dengan 1 per 1 plus T. Dengan T diukur dalam detik dan S dalam meter. Dapatkan turunan S terhadap T. Kemiringan garis singgung pada grafik S sama dengan 1 plus T di T sama dengan 2. Dan kecepatan dan laju partikel setelah 2 detik. Nah, kita bisa mencarinya dengan definisi dari turunan tadi, ya kan, bahwa dalam ini karena fungsinya S ya, berarti S aksen gitu ya. Ya, ini yang A, jawaban yang A. S aksen, ya. S aksen T ya, karena di sini fungsinya dalam variabel T. Jadi tadi definisinya adalah limit ya, limit mendekati 0 ya. Untuk apa tadi F ini berarti S S T plus ini S fungsi T begitu dibagi dengan nah, kalau kita lihat fungsinya di atas yaitu nah berarti kita ganti kalau ST plus H nanti di sana 1 ya fungsinya ini berarti ini T-nya di sini kita ganti dengan T plus H T untuk ST-nya ya, tetap yaitu ST itu. Nah, nanti diperoleh kita hitung ulang yang atas.
Ini kalau kurungnya kita buka ya jadi 1 plus T plus H gitu. Nah, dikurangi ini. Nah, pecahan yang atas ini kan kita bisa jumlahkan kalau apa namanya penyebutnya kita samakan dulu gitu ya. Nah, ini akan mempermudah kita kalau ini kita tulis begini saja. Jadi 1/H dikalikan itu ya. Dikalikan ini. Nah, ini kan sama aja ya kan. Persamaan ini kan sama dengan ini gitu ya. Nah, kita tulis begitu untuk mempermudah. Nah, dan dengan sekali lagi dengan prinsip apa namanya dengan prinsip ya penjumlahan pecahan itu bisa kita cari kita bisa cari ini nanti yaitu dengan menyamakan penyebut. Dengan menyamakan penyebut kita peroleh penyebutnya kan harus sama, berarti ya yang penyebut bawahnya ini harus menjadi perkalian dari ini kan, ini kita kalikan ini H kali ini gitu. Jadi nanti ini tinggal kita tulis yang penyebutnya nanti menjadi H 1 plus T kali 1 plus T ya. Nah, yang atas jadi apa gitu ya. Yang ini supaya jadi ini kan harus dikalikan 1 plus T gitu ya. Nanti akan kita peroleh yang ini biar jadi ini kan harus dikalikan berapa ya supaya jadi 1 plus T gitu ya. Jadi dikalikan 1 plus T. Lalu yang sini itu tentu saja harus dikalikan dengan 1 plus T ya, plus A gitu. Ya, nanti kita peroleh hasilnya ini tinggal min H ya. 1 kurangi 1 0, T kurangi T 0 ya, tinggal min H ini nanti. Nah, min H. Nah, min H ya, di sini ada H berarti H min H dikasih H ya min 1 ya, min 1 ini hanya hilang di bawah. Nah, jadi terus ini sama dengan hasil akhirnya adalah
per ya, min 1 per 1 plus T kuadrat. Ya. Kalau ini kita kalikan, kita akan kita dapatkan ini. Plus T kuadrat. Nah, sebetulnya ini adalah turunannya. Nah, nanti untuk kemiringan garis singgung yang B, kemiringan garis singgung grafik di T sama dengan 2, ya ini aja kita ganti, kita masukkan, ini T-nya 2. Ya, untuk yang B. Garis T sama dengan 2, ya. Kita masukkan ini tadi bahwa itu sama dengan S aksen 2. Jadi ini tadi kita masukkan T-nya sama dengan 2 gitu. 2 kuadrat gitu. Jadi min 1 per berapa itu? 5. Nah, itu ya. Tuh. Lalu yang B, apa tadi yang C, kecepatan dan laju partikel setelah 2 detik, ya. Ini juga jawabannya. Nah, sama dengan 2, ya tentu saja sama dengan S aksen 2 itu tadi, ya, yaitu min meter per sekon, ya. Tuh. Nah, kemudian laju di T sama dengan 2. Nah, itu adalah nilai mutlak dari V gitu ya. Nah, jadi ini tadi V sama dengan ini. Kalau nilai laju itu adalah nilai mutlak dari kecepatan. Nah, jadi nilai mutlak dari V, ya. Jadi sama dengan 1/4 laju. 5 meter per. Oke, itu contohnya. Baik, itu tadi kita sudah mempelajari tentang mencari turunan berdasarkan definisi. Nah, sekarang kita lanjutkan pada notasi turunan, ya. Jadi bagaimana sudah disebutkan di depan bahwa proses mendapatkan turunan itu disebut sebagai diferensiasi.
yaitu suatu operasi yang diterapkan pada suatu fungsi f yang menghasilkan f aksen. Nah, untuk peubah bebas x, operasi diferensiasi dinotasikan dengan ddx, ya, ddx fx, yang dibaca turunan fx terhadap x. Jadi, ddx fx itu sama dengan f aksen x. Ya. Nah, jika terdapat peubah tak bebas y sama dengan fx, maka dapat ditulis ddx y sama dengan f aksen x. Nah, biasanya tanda kurungnya itu dihilangkan sehingga cukup ditulis dy dx. Dy dx sama dengan turunan x itu ya, f aksen x. Nah, nilai turunan di suatu titik ya, misalkan x sama dengan x0 itu ditulis seperti ini. ddx fx ya, garis lurus itu di sini bawahnya x sama dengan x0 atau ddx itu x sama dengan x0. Nah, itu notasi yang akan kita gunakan ke depan. Nah, kemudian eksistensi turunan itu jadi turunan itu ada begitu ya. Jadi kalau jika f aksen x ada untuk x sama dengan x0 maka dikatakan f dapat diturunkan di x0 atau f mempunyai turunan di x0. Dan jika setiap x anggota atau x pada selang AB f aksennya ada, maka dikatakan bahwa f dapat diturunkan pada selang terbuka A sampai B. Nah, kemudian kalau fungsinya itu dapat diturunkan pada selang min tak hingga sampai tak hingga, maka dikatakan fungsi tersebut dapat diturunkan. Nah, titik-titik di mana f tidak dapat diturunkan dikatakan bahwa turunan f tidak ada. Nah, jadi secara grafis begini, di manakah turunan f tidak ada, yaitu ketika dia discontinue yang pertama, kemudian dia tidak terturun kalau dia di titik apa ini ya, kurvanya curam begitu. Ya. Terus di sini ada garis vertikalnya gitu. Itu tidak ada turunannya. Atau di sini di tiga tempat ini turunannya tidak eksis gitu ya. Nah, kemudian hubungan antara diferensiabilitas dan kontinuitas ini. Jadi jika f dapat diturunkan di suatu titik x0 maka f juga kontinu di x0. Oke, selanjutnya nah kita akan masuk ke teknik-teknik diferensiasi. Jadi kita akan menggunakan definisi-definisi yang kemudian itu mempermudah kita untuk mencari turunan suatu fungsi. Jadi tidak lagi menggunakan definisi di atas, yaitu menggunakan definisi limit itu ya. Nah, karena tadi kan nampak bahwa rumit gitu. Nah, sekarang kita berpatokan pada definisi-definisi berikut ini. Yang pertama, turunan dari suatu konstanta, ya, misalkan sebut saja fx sama dengan c, jadi suatu fungsi yang konstan, ya, jadi fx sama dengan c untuk setiap fx, maka f aksen x0, jadi turunannya adalah 0, atau ditulis ddx dari c itu sama dengan 0. Ya. Teorema yang kedua, teorema B, turunan fungsi identitas ya. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Ya. Maka turunannya sama dengan 1 atau ditulis ddx sama dengan 1. Gitu. Lalu teorema C, ini mengenai aturan pangkat. Ya. Jika fx sama dengan x pangkat n, dengan n bilangan bulat, maka ddx dari x pangkat n sama dengan n kali x pangkat n min 1 ya. Jadi
N kali X pangkat N min 1. Pangkatnya berkurang 1. Teorema D, jika C suatu konstanta dan fungsi F terdiferensialkan, maka C kali F juga terdiferensialkan. Ya. Dan kita dapat menulisnya begini. ddx dari C kali F tadi itu sama dengan C kali ddx fx gitu. Jadi konstantan bisa kita keluarkan. Teorema yang E, jika f dan g fungsi terdiferensial di x, maka f plus g juga terdiferensial di x. Sehingga bisa ditulis turunan darinya ddx fx plus gx sama dengan ddx fx ditambah ddx gx. Itu. Sebagai contoh, misalkan begini. Untuk yang pertama, ini A, B gitu ya. Nah, kita mulai dari contoh yang ini dulu. Jadi untuk Y sama dengan X pangkat 6 itu, maka kan nanti turunan Y berarti kan DY DX itu kan ya, ditulis begitu. Jadi tadi X 6-nya maju ke depan dan pangkatnya berkurang 1. Dalam hal ini tadi N-nya 6 itu kan ya. Jadi sama dengan 6 X pangkat 5. Tuh. Nah, lalu untuk yang ini, nah, yang Y sama dengan 3 X pangkat 7, maka di dx-nya ya, adalah, nah, ini tetapnya 3 X, X-nya pangkat 7 min 1, terus ini 7-nya tadi ke depan, 7 kali 3 gitu. Jadi sama dengan 21 X pangkat 6. Nah, kemudian untuk yang B, ya, sekarang yang ini. Untuk yang Y sama dengan, ini prinsip aturan mana tadi, aturan atau teorema penjumlahan tadi. Ya, jadi untuk Y sama dengan X pangkat 5 plus X kuadrat. Nah, maka berlaku tadi dy dx gitu kan. Kan sama dengan ini d dx x pangkat 5 ditambah d dx x kuadrat. Nah, menurut teorema aturan pangkat tadi bahwa turunan dari x pangkat 5 itu adalah 5 X pangkat 4 ya, pangkatnya berkurang 1, 5-nya lari ke depan. Terus turunan dari X pangkat 2 adalah 2X ya. 2-nya ke depan, X-nya pangkatnya menjadi 2 kurangi 1 tinggal 1 gitu. Kemudian untuk yang ini, untuk Y sama dengan 5X pangkat 9 min 4X pangkat 7 plus 10. Nah, ini sesuai dengan teorema di depan, ya, teorema penjumlahan tadi, atau dan teorema perkalian konstanta. Ini kan dy dx-nya sama dengan 5 kali dengan d dx dari x pangkat 9 dikurangi 4 kali gitu ya, d dx x pangkat 7 ditambah d dx
dari 10. Nah, kita peroleh 5 kali ya. Turunan dari X pangkat 9 adalah 9. X pangkat adalah 8. Lalu ini 4 kali. Turunan dari X pangkat 7 adalah 7. X pangkat 6. Dan turunan dari 10, nah 10 ini konstanta, sesuai teorema A itu adalah 0. Jadi akhirnya kita peroleh ini 45 X pangkat 8 min 28 X pangkat 6. Tuh. Nah, ternyata dengan menggunakan teorema lebih mudah ya, daripada kita menggunakan definisi. Nah, hasil ini bisa Anda cross-check dengan menggunakan definisi kalau telaten ya. Oke, lanjut. Teorema selanjutnya yaitu aturan perkalian. Nah, jika f dan g terdiferensial di x, maka perkalian fg juga terdiferensial di x. Dan aturannya begini ya. Turunan dari ya, ddx fx gx sama dengan fx kali ddx gx ditambah gx kali ddx fx. Atau dalam notasi fungsinya, turunan dari perkalian fungsi ya fg aksen sama dengan fg aksen ditambah gf aksen. Gitu. Lalu aturan pembagian, jika f dan g terdiferensial di x dan gx tidak sama dengan 0, maka pembagian f per g juga terdiferensial di x dengan aturan seperti ini. ddx dari fx per gx sama dengan gx kali ddx fx dikurangi f kali ddx gx per gx kuadrat. Atau secara notasi fungsi, f per g aksen sama dengan gf aksen min fg aksen ya, per g kuadrat. Nah, supaya lebih jelas kita kasih contoh ya. Untuk yang A, untuk yang A, untuk solusi A, tentukan djx jika y sama dengan 3x kuadrat min 1 kali 5x pangkat 3 plus x. Nah, ini kita bisa buat begini. Y-nya adalah berupa perkalian fungsi. Gitu. Fx kali gx. Dengan fx-nya ini 3 x kuadrat min 1 dan gx-nya adalah 5x pangkat 3 plus x. Jadi ya dengan fx-nya sama dengan 3x kuadrat min 1. Dengan demikian f aksen x ya. F aksen x turunannya adalah sesuai dengan teorema di atas, ini sama dengan 6x ya. Jadi 2 kali 3 6, x-nya pangkat 1 gitu. Lalu gx-nya adalah 5x pangkat 3 plus x, itu turunannya g aksen x adalah ini 15x kuadrat plus 1. Ini teorema B tadi ya, kalau turunan dari fungsi x. Nah, lalu kita terapkan aturan tadi, aturan perkalian bahwa f g aksen itu sama dengan apa tadi? Cek atasnya, f g aksen plus gf aksen gitu. F g aksen plus g f aksen. Nah, jadi f-nya tetap 3x kuadrat min 1. Turunan dari g adalah 15x kuadrat plus 1
tambah D. D-nya 5X pangkat 3 plus X kali F aksen, jadi 6X. Lalu, sampai sini sudah selesai konsep turunannya, tapi tinggal kita menyederhanakan. Ya. 3X kuadrat kali 15X kuadrat itu 45 X pangkat 4 ya. Terus 3X kuadrat kali 1 itu 3X kuadrat. Lalu min 1 kali 15X kuadrat min 15. Min 1 kali 1 min 1. Terus yang ini 5X pangkat 3 kali 6X 30 X pangkat 4. Lalu X kali 6X itu 6X kuadrat. Tinggal kita sederhanakan yang X pangkat 4-nya kita kumpulkan. Jadi ini 75 X pangkat 4. Yang X kuadratnya menjadi 9 ya. 3 tambah 6, 9X kuadrat. Lalu, sorry, ini 3. Nggak bisa dihapus. Ini min 12 ya. Min 12 tambah 6 itu min 6 ya, min 6X kuadrat, terus ini min 1 gitu. Nah, ya, lalu yang B ya, yang B belum ada soalnya ya. Ya, yang B saya buat dulu soalnya ya. B ini mestinya ini tapi dibagi gitu ya. Karena kalau ini dibagi yang mudah aja karena pembagian saya kasih begini, ininya 5X gitu aja. 5X plus 2 gitu ya. Ya, ini dibagi. Tuh, nah. Saya copy lagi. Nah, dengan cara yang sama kita bisa kayak tadi, kita misalkan aja, misalkan ini yang F, yang atas itu F, yang bawah G gitu. Maka F-nya adalah 3X kuadrat min 1, maka F aksennya adalah 6X tadi ya. Kemudian GX-nya adalah 5X plus 2, maka G aksennya adalah 5. Tuh. Nah, karena tadi berdasarkan rumus kita butuh G kuadrat, ini kita kuadratkan sekalian, yaitu 5X plus 2 kuadrat, yaitu ini sama dengan 5X kuadrat plus 2 kali 5X kali 2 plus 2 kuadrat. Ini hasilnya 25X kuadrat plus 10 kali 2, 20X ya, plus 4. Nah, maka dengan aturan tadi, dy dx ya, dy dx sama dengan F per G sen itu sama dengan apa tadinya, rumusnya adalah ini
GF aksen min FG aksen per G kuadrat. GF aksen GF aksen GF aksen min FG aksen per G kuadrat. G-nya ada 5x plus 2 kalikan F aksennya 6x min F-nya 3x kuadrat min 1 G aksennya 5 per G kuadrat. Tadi 25 X kuadrat plus 20 X plus 4. Nah, ini tinggal penyederhanaan. 5X kali 6X itu 30X kuadrat. Tambah 2 kali 6X itu 12X. Min 3, min kali 3X kuadrat itu min 3X kuadrat. Min kali min 1. Min 3X kali 5 berarti 15. Ini 15X kuadrat. Terus min kali min 1 plus kali 5 jadi plus 5. Nah, per 20X plus ini biasanya diurutkan ya. Diurutkan. Nah, ini ada kuadratnya ada 2, ini 30 sama 15, berarti ini tinggal 15 ya. Plus 12X plus 5 per 25X plus 20X plus selesai. Nah, selanjutnya untuk fungsi trigonometri. Maka ini teoremanya bahwa turunan sin X adalah cos X, ya. ddx sin X sama dengan cos X, ddx cos X sama dengan min sin X, ddx dari tangan X sekant kuadrat X, dan seterusnya. Nah, lalu ada turunan tingkat tinggi, ya. Terakhir di bagian ini adalah turunan tingkat tinggi, yaitu kalau turunan tadi diturunkan lagi sampai sekian kali, itu namanya turunan tingkat tinggi. Jadi misalkan kalau F aksen tadi itu kita turunkan lagi, itu disebut sebagai turunan kedua, ya. Dinomorasikan dengan F double aksen. Terus kalau F double aksen tadi kita turunkan lagi, namanya turunan ketiga. Kalau diturunkan lagi, turunan keempat, dan seterusnya. Dan ditulis begini, kalau F aksen, F double aksen itu berarti F aksen lagi, ya. F triple aksen, turunan kedua diturunkan lagi, turunan keempat ditulis F pangkat dalam kurung 4. Ini untuk membedakan dengan pangkatnya. Jadi F4 turunan keempat itu, turunan ketiga diturunkan lagi. Turunan kelima berarti turunan keempat diturunkan lagi. Nah, notasi sederhana untuk menyatakan turunan ke N adalah F pangkat dalam kurung N ini. Ini untuk membedakan dengan berbeda dengan F pangkat N. Ini tidak sama dengan F, maknanya tidak sama dengan ini. Ya. Sehingga F aksen ditulis, kalau F aksen ditulis ddx fx, maka F double aksen ditulis ddx dari ddx fx, atau ditulis d kuadrat dx kuadrat fx, gitu ya. Turunan ketiga itu berarti d pangkat 3, dx pangkat 3 fx, dan seterusnya. Gitu. Contoh, ya. Dapatkan dy dx jika y sama dengan 2x pangkat 3 min cos x plus 2 tan x. Yang ini tadi bisa kita cari dari ini biasa, ya, dy dx langsung saja menggunakan teori teorema yang sudah kita pelajari, bahwa untuk suku ini turunannya adalah 6x. Terus dari tadi di atas trigonometri, turunan dari cos adalah min sin, berarti ini min sin. Dan turunan dari tangan tadi apa, ya?
2 kali. Turunan dari tangan tadi adalah sekan kuadrat. 2 kali sekan kuadrat. Sek kuadrat X itu. Atau 6X plus sin X plus 2 sekan kuadrat X gitu. Nah, ini yang B adalah contoh turunan tingkat tinggi tadi. Dapatkan semua turunan atau tuliskan semua turunan sampai turunan ke N. Nah, tulis bawahnya aja ya, F aksen itu, F aksen X berarti turunan pertama. Ini kita turunkan jadi 4X pangkat 3 yang suku keduanya 6X kuadrat, yang suku ketiganya 6X, yang suku keempatnya 4. Yang ini 0, ya kan? Turunannya ini 0. Karena 5 diturunkan 0. Lalu turunan kedua, F double aksen X. Berarti ini kita turunkan lagi. Turunan dari 4X pangkat 3 adalah 12X kuadrat. Turunan dari 6X kuadrat adalah 12X. Turunan dari 6X adalah 6. Dan turunan dari 4, 0. Sudah kita tulis. Lalu turunan ketiga, nah, F triple aksen itu. Ini kita turunkan lagi ya. 12X kuadrat turunannya adalah 24X. Sementara 12X turunannya adalah 12, turunannya 6, 0. Nah, turunan keempat masih bisa diturunkan, kita lanjutkan. Yaitu dari 24X adalah 24. Dan turunannya 12, 0. Sampai akhirnya turunan kelima. Nah, turunan kelimanya adalah 0. Udah. Berarti dia hanya sampai turunan kelima. Dengan kata lain, F sampai dengan N-nya itu nanti turunan ke N-nya itu adalah 0. Oke. Baik, demikian untuk pertemuan pada kali ini sampai di sini, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada untuk turunan dengan fungsi-fungsi yang lebih rumit ya, aturan-aturan untuk menurunkan fungsi yang lebih kompleks ya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.